Kondisi fisik dan sosial kebudayaan di wilayah Pulau Jawa. Jadi, di mana sih letak Pulau Jawa itu? Nah, secara astronomis, Pulau Jawa itu berada di 113 derajat 48 menit 10 detik sampai 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur dan 7 derajat 50 menit 10 detik sampai 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan. Karena letak astronomisnya, Pulau Jawa itu memiliki iklim yang sangat cocok untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan, misalnya seperti jagung, padi, singkong, teh, dan sebagainya. Dan secara letak geografis, Pulau Jawa itu di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Sumatera, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan juga Pulau Kalimantan. Secara letak geologis, Pulau Jawa merupakan pulau di mana kondisi tanahnya yang sangat subur karena sebagian tanahnya adalah tanah vulkanik. Memiliki tanah vulkanik yang banyak karena banyaknya gunung aktif di Pulau Jawa yang disebabkan karena Pulau Jawa itu dilewati oleh pegunungan Mediterania dari sebelah barat Asia. Luas Pulau Jawa adalah sekitar 138.793 km persegi. Pulau ini mempunyai panjang 1.033 km dari timur ke barat dan pada posisi tengah atau pusatnya lebarnya sekitar 104 km. Sedangkan pada kedua ujungnya dari barat dan timur masing-masing mempunyai lebar sekitar 98 dan 107 km. Pulau Jawa juga memiliki jumlah penduduk paling banyak dari total penduduk di Nusantara, yakni sebesar 55,94%. Pulau Jawa juga dikenal dengan kekayaan alam yang berlimpah. Selain itu, pemandangan yang terhampar di berbagai wilayah juga menjadikan Pulau Jawa menjadi salah satu destinasi yang diminati turis mancanegara maupun lokal. Karena letaknya yang dikelilingi oleh perairan besar, di mana terdapat juga palung-palung laut di dalamnya, serta dilewati sirkum gunung api Mediterania, Pulau Jawa juga menjadi salah satu pulau yang rawan terjadinya bencana alam geologi. Batas Pulau Jawa. Nah, berbatasan dengan wilayah mana saja sih Pulau Jawa itu? Untuk batas laut Pulau Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda, di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali. Sedangkan untuk batas daratan Pulau Jawa, di sebelah utara itu berbatasan dengan daratan Pulau Kalimantan, di sebelah barat berbatasan dengan daratan Pulau Sumatera, di sebelah barat daya berbatasan dengan daratan Pulau Christmas, dan di sebelah timur berbatasan dengan daratan Pulau Bali. Nah, untuk batas Pulau Jawa berdasarkan wilayah administrasi, di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Lampung, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Bali, dan di sebelah barat daya berbatasan dengan wilayah Australia atau Pulau Christmas. Pulau Jawa ditempati oleh 4 provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten, serta 2 wilayah khusus setingkat provinsi yang disebut daerah khusus atau istimewa, yaitu daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan daerah istimewa Yogyakarta. Yang pertama ada Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang mempunyai luas daratan 661,52 km persegi dan lautan seluas 6.977,5 km persegi, serta tercatat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu. Nah, secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta ini terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta ini ada 9.041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 13.667,05 jiwa per kilometer persegi. Jakarta ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata tahunan 27 derajat Celcius dengan kelembaban 80-90%. Karena letaknya di dekat garis khatulistiwa, maka arah angin dipengaruhi oleh
oleh angin musim. Angin musim ini bertiup antara bulan November dan April, sedangkan angin musim timur antara Mei dan Oktober. Curah hujan rata-rata 2000 mm. Curah hujan yang paling besar ini sekitar bulan Januari dan paling kecil itu pada bulan September. Provinsi DKI Jakarta memiliki danau, pantai, dan juga sungai. Danau yang ada di DKI Jakarta ada Danau Sigura-gura, Danau Sunter, dan Danau Cincin. Pantai yang ada di DKI Jakarta ada Pantai Ancol, Pantai Pulau Perak, Pantai Cikaya, dan Pulau Karya. Ada juga sungai yang melintasi Jakarta, yaitu ada 13, yakni Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Pesanggerahan, Sungai Grogol, Sungai Krukut, Sungai Baru Barat, Sungai Mukefart, Sungai Baru Timur, Sungai Cipinang, Sungai Sunter, Sungai Buaran, Sungai Jatikramat, dan Sungai Cakung. Yang kedua ada Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya itu Bandung. Jawa Barat terletak di sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Banten, di sebelah utara dengan Laut Jawa dan daerah khusus ibu kota Jakarta, di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Jawa Barat itu berada di bujur 104 derajat 48 menit sampai 108 derajat 48 menit bujur timur, dan lintangnya itu 5 derajat 50 menit sampai 7 derajat 50 menit lintang selatan. Keadaan topografi Jawa Barat sangat beragam, yaitu di sebelah utara terdiri dari daratan rendah, sebelah tengah dataran tinggi yang bergunung-gunung, dan di sebelah selatan terdiri dari daerah bukit-bukit dengan sedikit pantai. Luas wilayah Jawa Barat ini meliputi wilayah daratan, yakni seluas 3.710,61 hektar dan garis pantai sepanjang 755,829 km. Iklim di Jawa Barat adalah iklim tropis dengan suhu rata-rata berkisar antara 17,4 sampai 30,7 derajat Celcius. Suhu terendah yaitu 9 derajat Celcius di puncak Gunung Pangrango dan 34 derajat Celcius itu di pantai utara. Kelembapan udara antara 73 sampai 84%. Curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3000 sampai 5000 mm per tahun. Di Provinsi Jawa Barat memiliki sungai, danau, pantai, dan juga gunung. Sungai yang ada di Jawa Barat ada Sungai Citarum, Sungai Cimanuk, Sungai Citanduy, Sungai Cisadane, Sungai Cibeet, Sungai Ciulan, Sungai Cibuni, Sungai Cisanggarung, dan masih banyak lagi. Danau yang ada di Jawa Barat ada Situ Ciberem, Situ Patenggang, Danau Situ Gunung, Danau Lembang, Danau Cilenca, dan masih banyak lagi. Dan ada juga gunung, ada salah satunya yaitu Gunung Cinemai di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka, Gunung Salak di Kabupaten Bogor, ada Pantai Pangandaran di Pangandaran, dan Pantai Cipatujah di Tasikmalaya. Yang ketiga ada Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya itu Semarang. Jawa Tengah terletak di tengah-tengah Pulau Jawa. Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah ini berada di 5 derajat 40 menit sampai 8 derajat 30 menit lintang selatan, dan 108 derajat 30 menit sampai 111 derajat 30 menit bujur timur. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ini adalah 3.254.412 ha atau 25,40% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayah Provinsi Jawa Tengah ini berbatasan dengan Samudra Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan Provinsi Jawa Barat, dan di sebelah barat Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Provinsi Jawa Tengah ini terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah ini berdasarkan proyeksi sensus penduduk pada tahun 2015 ada sebanyak 33.774,9
140 jiwa atau 13,52% dari jumlah penduduk Indonesia. Suhu rata-rata di Jawa Tengah ini adalah 18-28 derajat Celcius dan kelembaban itu relatif bervariasi antara 73-94%. Sementara tingkat kelembapan tinggi yang tinggi itu ada di sebagian besar dataran rendah dari provinsi ini. Provinsi Jawa Tengah juga memiliki danau, sungai, pantai, dan juga gunung. Dua sungai besar berjalan melalui tengah Sungai Serayu di barat yang bermuara di Samudra Hindia dan Sungai Bengawan Solo yang mengalir di Provinsi Jawa Timur. Ada juga danau yang ada di Jawa Tengah yaitu Danau Telaga Warna, dan gunung yang ada di Jawa Tengah itu ada salah satunya Gunung Merbabu dan Gunung Lawu. Di Jawa Tengah juga ada pantai, yaitu salah satunya Pantai Karimun Jawa dan Pantai Karangjahe. Yang keempat ada Provinsi Jawa Timur, ibu kotanya Surabaya. Jawa Timur itu terletak pada 111 derajat 1 menit sampai 114 derajat 4 menit bujur timur dan 7 derajat 12 menit sampai 8 derajat 48 menit lintang selatan. Sedangkan secara geografis, Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa yang wilayahnya berbatasan dengan Samudra Hindia di ujung selatan dan berbatasan dengan Pulau Bali di sebelah timur, di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah barat Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas Provinsi Jawa Timur juga sebesar 46,428,57 km persegi yang terbagi atas wilayah darat dan wilayah laut yang terbagi juga menjadi 38 kabupaten atau kota dengan 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur memiliki iklim tropis basah yang pada umumnya memiliki curah hujan yang lebih sedikit. Curah hujan rata-rata 1.900 mm per tahun dengan musim hujan selama 100 hari. Suhu rata-rata berkisar 21-34 derajat Celcius. Suhu yang lebih rendah itu berada di daerah pegunungan, yaitu daerah Ranupane, dan bisa juga mencapai -4 derajat Celcius. Provinsi Jawa Timur juga memiliki sungai, danau, pantai, dan juga gunung. Sungai di Jawa Timur ada Sungai Banyupahit, Sungai Babadug, Sungai Bengawan Madiun, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas, Sungai Grindulu, dan masih banyak lagi. Danau di Jawa Timur ada Danau Seragan, Ranu Kumbolo, Ranu Pani, Rambut Monte, Ranu Beladi, Ranu Kelakah, Ragu Regulo, Telaga Ngembel, Telaga Sarangan, Ranu Tompe, dan masih banyak lagi. Gunung yang ada di Jawa Timur salah satunya ada Gunung Bromo dan Gunung Ijen, dan ada salah satu pantai juga di Jawa Timur, ada Pantai Balakembang dan Pantai Papuma Jember. Yang kelima ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ibu kotanya adalah Yogyakarta. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak di bagian selatan tengah Pulau Jawa yang dibatasi oleh Samudra Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah itu meliputi Kabupaten Wonogiri di bagian tenggara, Kabupaten Klaten di bagian timur laut, Kabupaten Magelang di bagian barat laut, Kabupaten Purworejo di bagian barat. Secara astronomis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini terletak antara 70 derajat 33 menit lintang selatan sampai 8 derajat 12 menit lintang selatan dan 110 bujur timur dan 110 derajat 50 menit bujur timur. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini mempunyai luas wilayah 3.185,80 km persegi
terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Kulon Progo. Setiap kabupaten atau kota mempunyai kondisi fisik yang berbeda, sehingga potensi alam yang tersedia juga tidak sama. Perbedaan kondisi fisik ini ikut menentukan dalam perencanaan pembangunan daerah. Temperatur dan suhu udara rata-rata di daerah istimewa Yogyakarta ini adalah 26,1 derajat Celcius. Suhu maksimum bisa mencapai 36,6 derajat Celcius pada bulan November, sedangkan suhu minimum itu di 17 derajat Celcius pada bulan Juli. Suhu rata-rata maksimum berkisar 30 derajat hingga 33 derajat Celcius dan minimum berkisar 22 derajat Celcius hingga 25,6 derajat Celcius. Maka berdasarkan data itu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu bersuhu sedang. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki sungai, danau, pantai, dan juga gunung. Sungai di Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada Kali Condek, Kali Kerasak, Sungai Opak, Sungai Oyo, Kali Progo, Kali Tinalah, Kali Winongo, dan masih banyak lagi. Danau di Daerah Istimewa Yogyakarta ada Embung Banjaroya, Kulon Progo, Embung Mini Kleco, Kulon Progo, Embung Batara Seriten, Gunung Kidul, Embung Ngelanggeran, Gunung Kidul, Telaga Semin, Gunung Kidul, dan masih banyak lagi. Gunung-gunung yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ada Gunung Merapi, ada pantainya juga, ada Pantai Indrayanti, Pantai Parangtritis, dan masih banyak lagi. Yang terakhir, keenam, ada Provinsi Banten, ibu kotanya Tangerang. Provinsi Banten ini terletak antara 100 derajat 1 menit 11 detik sampai 100 derajat 7 menit 12 detik bujur timur, dan 5 derajat 7 menit 50 detik sampai 7 derajat 1 menit 1 detik lintang selatan, dengan jumlah penduduk hingga tahun 2006 ini didata sebesar 9.308.944 jiwa dengan jumlah penduduk sebesar 12.548.986 jiwa. Letak di ujung Pulau Jawa di bagian barat, memposisikan daerah Banten sebagai pintu gerbang Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan berbatasan langsung dengan wilayah DKI Jakarta, yaitu ibu kota negara. Luas wilayahnya 9.662,92 km persegi. Letaknya di ujung barat Pulau Jawa, memposisikan Banten sebagai pintu gerbang. Nah, posisi geostrategis ini tentunya menyebabkan Banten sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera Jawa, bahkan sebagai bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan juga internasional, serta lokasi aglomerasi perekonomian dan pemukiman yang potensial. Batas wilayah sebelah barat berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Selat Sunda, serta di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, hingga wilayah ini mempunyai sumber daya laut yang potensial. Provinsi Banten wilayahnya suhunya ya relatif panas dengan kelembapan yang tinggi. Temperatur udara rata-rata berkisar antara 24,7 sampai 32,5 derajat Celcius. Suhu maksimum tertinggi pada bulan Oktober dan suhu minimum terendah pada bulan Juli Agustus. Rata-rata kelembapan udara dan intensitas matahari ini sekitar 80,2% dan 53,4%. Keadaan curah hujan yang tinggi sering terjadi pada bulan Februari, sedangkan rata-rata curah hujan dalam setahun itu ada 390,4 mm. Nah, Provinsi Banten juga mempunyai sungai, danau, pantai, dan juga gunung.
Sungai di Banten ada Sungai Ciliman, Cibungur, Cibaliung, Cisawarna, Cidanau, Ciujung, Cidurian, dan Ciliwung. Dan juga ada Cisadane. Danau di Banten ada Danau Tasikardi, Setu Perigi, dan Situ Gintung. Gunung-gunung di Banten salah satunya ada Gunung Pulau Sari di Pandeglang, dan Gunung Krakatau. Krakatau ini perbatasan antara Sumatera dan Jawa. Sumatera itu di wilayah Lampung dan di Jawa itu di wilayah Banten. Dan pantai-pantainya ada Pantai Anyer dan satu lagi ada Pantai Tanjung Lesung dan masih banyak lagi. Kondisi sosial atau kebudayaan Pulau Jawa. Jawa adalah pusat beberapa kerajaan Hindu-Buddha, Kesultanan Islam, pemerintahan kolonial Hindia Belanda, serta pusat pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pulau ini berdampak besar terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagian besar penduduknya bertutur dalam 3 bahasa utama. Bahasa Jawa merupakan bahasa ibu dari 100 juta penduduk di Indonesia dan sebagian besar penuturnya berdiam di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk adalah orang-orang dwi bahasa yang berbahasa Indonesia baik sebagai bahasa pertama maupun kedua. Dua bahasa penting lainnya adalah bahasa Sunda dan bahasa Betawi. Sebagian besar penduduk Pulau Jawa beragama Islam, namun tetap terdapat beragam aliran kepercayaan, agama, kelompok etnis, serta budaya di pulau ini. Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Agama yang dianut oleh penduduk DKI Jakarta beragam, mulai dari Islam 83,68%, Kristen 12,53%, Protestan 8,60%, Katolik 3,93%, Buddha 3,59%, Hindu 0,16%, Konghucu 0,03%, dan agama lainnya 0,01%. Budaya Jakarta merupakan budaya mestizo atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku yang mendiami Jakarta antara lain yaitu suku Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah bahasa Indonesia, bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari adalah bahasa Melayu, dialek Betawi. Suku Betawi berjumlah 27,65% dari penduduk kota. Pembangunan Jakarta yang cukup pesat sejak awal tahun 1970-an telah banyak menggusur perkampungan suku Betawi ke pinggiran kota. Nah, pada tahun 1961, orang Betawi masih membentuk persentase terbesar di wilayah pinggiran, seperti Cengkereng, Kebonjeruk, Pasar Minggu, dan Pulau Gadung. Suku Betawi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduk umumnya itu bertempat tinggal di daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia atau nama kolonial dari Jakarta dari sejak abad ke-17. Seni dan budaya asli penduduk Jakarta atau Betawi dapat dilihat dari temuan arkeologis, semisal giwang-giwang yang ditemukan dalam penggalian di Babelan, Kabupaten Bekasi yang berasal dari abad ke-11 Masehi. Selain itu, budaya Betawi juga
terjadi dari proses campuran budaya antara suku asli dengan dari beragam etnis pendatang atau yang biasa dikenal dengan istilah mestizo. Bahasa Betawi, keberagaman kosakatanya banyak sarapan dari bahasa Sunda dan sebagian bahasa Jawa, serta beberapa kosakata serapan dari bahasa lainnya. Bahasa Betawi tercipta karena adanya percampuran antar bahasa yang ada di Batavia pada masa lalu sehingga terbentuklah bahasa Betawi yang beragam kosakata dan dialeknya. Provinsi Jawa Barat. Penduduk asli Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda dan Cirebon dengan mayoritas penduduk adalah suku Sunda. Selain bahasa nasional, yakni bahasa Indonesia, masyarakat Jawa Barat umumnya bertutur menggunakan bahasa Sunda. Sementara masyarakat di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu menggunakan bahasanya sendiri yaitu bahasa Jawa Indramayu ataupun bahasa Jawa Cirebon dialek Indramayu atau dikenal dengan Dermayon. Dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, dan Pedes atau Cemara menggunakan bahasa Cirebon yang hampir serupa dengan bahasa Cirebon dialek Dermayon. Kepercayaan Sunda wiwitan adalah kepercayaan pemujaan terhadap kekuatan alam dan arwah leluhur dan bersatu dengan alam yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Contohnya di Jawa Barat ada Kampung Naga yang terletak di Tasikmalaya, Garut, merupakan suatu perkampungan yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sangat kuat dalam memegang adat istiadat peninggalan leluhurnya. Suku Sunda. Suku Sunda adalah sekelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Indonesia, dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Populasi suku Sunda secara signifikan juga dapat ditemukan di wilayah Jakarta, Lampung, dan wilayah barat Jawa Tengah atau Banyumasan. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan Provinsi Banten dan Jawa Barat sebagai salah satu wilayah utamanya. Suku Sunda merupakan salah satu suku mayoritas yang ada di Indonesia. Populasinya mencapai 15,5% dari penduduk Indonesia atau terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku Cirebon. Suku Cirebon atau Jawa Cirebon adalah sekelompok etnis yang tersebar di sekitar wilayah Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, dan Kota Indramayu. Selain itu, suku Cirebon juga dapat ditemui di sebagian Kabupaten Majalengka, sebelah utara atau yang biasa disebut sebagai wilayah Pakaleran, sebagian Kabupaten Kuningan sebelah utara, sebagian Kabupaten Subang sebelah utara mulai dari Blanakan, Pamanukan, hingga Pusaka Nagara dan sebagian pesisir utara Kabupaten Karawang mulai dari pesisir Pedes hingga pesisir Cimalaya di Provinsi Jawa Barat dan di sekitar Kecamatan Losari di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Cirebon sendiri berasal dari suku bangsa tersendiri yang tercipta dari akulturasi budaya yang berjalan dan berproses ratusan tahun. Cirebon sebagai suku memiliki bahasa tersendiri yaitu bahasa Cirebon, adat istiadat sendiri, berbagai kesenian, dan budaya tersendiri. Masyarakat Cirebon sehari-hari lekat dengan kata jeh, salah satu kata yang menandai ciri khas kedaerahannya. Provinsi Jawa Tengah.
Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah suku Jawa. Jawa Tengah ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga saat ini. Di daerah perbatasan dengan Jawa Barat, terdapat orang Sunda yang syarat akan budaya Sunda karena wilayah barat Jawa Tengah dahulu termasuk dalam kerajaan Sunda. Tidak heran jika banyak tempat berasal dari bahasa Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Suku Jawa. Suku Jawa adalah suku terbesar di Indonesia. Suku Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Budaya Jawa mengutamakan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan sehari-hari. Budaya Jawa menjunjung tinggi kesopanan dan kesederhanaan. Budaya Jawa selain terdapat di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, terdapat juga di daerah perantauan orang Jawa yaitu di Jakarta, Sumatera, dan Suriname. Bahkan budaya Jawa itu termasuk salah satu budaya di Indonesia yang paling banyak diminati di luar negeri. Beberapa budaya Jawa yang diminati di luar negeri antara lain yaitu wayang kulit, keris, batik, dan gamelan. Suku Jawa memiliki bahasa dan aksara yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahasa Jawa juga memiliki beberapa tingkatan untuk berkomunikasi sehari-hari. Provinsi Jawa Timur. Mayoritas suku penduduk Jawa Timur adalah suku asli setempat, yaitu suku Jawa dan Madura sebanyak 98,22%, dengan rincian Jawa 80,69% dan Madura 17,53%. Etnisitas di Jawa Timur lebih heterogen terkhusus suku Jawa yang juga mempunyai banyak subsuku. Suku Jawa menyebar hampir di seluruh wilayah Jawa Timur daratan. Suku Madura utamanya mendiami wilayah Pulau Madura dan sebagian daerah Tapal Kuda atau Pendalungan, atau Jawa Timur bagian timur, terutama di daerah pesisir utara dan selatan. Di sejumlah kawasan Tapal Kuda atau Pendalungan, suku Madura bahkan merupakan mayoritas. Hampir di seluruh kota di Jawa Timur terdapat minoritas suku Madura. Umumnya, mereka bekerja di sektor informal. Mayoritas penduduk Jawa Timur umumnya menganut agama Islam, dan sebagian kecil lainnya menganut agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Sebagian penduduk, utamanya suku Jawa, juga memegang teguh budaya kejawen. Suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Suku Madura adalah suku perantau yang banyak tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Selain di Indonesia, beberapa orang Madura perantauan juga dapat ditemui di negara tetangga yaitu Malaysia dan Singapura. Suku Tengger, suku yang mendiami dataran tinggi sekitaran kawasan pegunungan Bromo, Tengger, Semeru di Jawa Timur Indonesia. Bagi suku Jawa Tengger, Gunung Bromo atau Gunung Brahma dipercaya sebagai gunung suci. Setahun sekali masyarakat Tengger mengadakan upacara Yadnya Kasada atau Kasodo. Upacara ini bertempat di sebuah pura yang berada di bawah kaki Gunung Bromo Utara, yakni Pura Luhur Poten Bromo, dan dilanjutkan ke puncak Gunung Bromo. Suku Osing. Suku Osing penduduk asli Banyuwangi atau Wong Blambangan. Orang Osing menggunakan bahasa Osing yang merupakan pengaruh dari bahasa Bali dan turunan langsung dari bahasa Jawa kuno sebagai bahasa sehari-harinya. Pada awal terbentuknya masyarakat Osing, kepercayaan utama suku Osing adalah Hindu-Buddha seperti halnya Majapahit.
Namun, berkembangnya kerajaan Islam di Pantura dan masuknya pengaruh luar lain di dalam masyarakat Osing juga dipengaruhi oleh usaha VOC dalam menguasai daerah Blambangan. Masyarakat Osing mempunyai tradisi puputan seperti halnya masyarakat Bali. Puputan adalah perang terakhir hingga darah penghabisan sebagai usaha terakhir mempertahankan diri terhadap serangan musuh yang lebih besar dan kuat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut DIY mempunyai beragam potensi budaya, baik budaya yang tangible atau fisik maupun yang intangible atau non-fisik. Potensi budaya yang tangible antara lain kawasan cagar budaya dan benda cagar budaya, sedangkan potensi budaya yang intangible seperti gagasan, sistem nilai atau norma, karya seni, sistem sosial atau perilaku sosial yang ada dalam masyarakat. DIY memiliki tidak kurang dari 515 bangunan cagar budaya yang tersebar di 13 kawasan cagar budaya. Keberadaan aset-aset budaya peninggalan peradaban tinggi masa lampau tersebut dengan keraton sebagai institusi warisan adiluhung yang masih terlestari keberadaannya, merupakan embrio dan memberi spirit bagi tumbuhnya dinamika masyarakat dalam berkehidupan kebudayaan terutama dalam berseni budaya dan beradat tradisi. Bahasa Jawa dialek Jogja Solom merupakan bahasa daerah yang dituturkan masyarakat penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Bahasa resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahasa Indonesia. Bahasa Jawa yang berstatus bahasa resmi di Daerah Istimewa Yogyakarta di samping bahasa Indonesia. Provinsi Banten. Mayoritas suku asli setempat yakni suku Banten, termasuk di dalamnya kelompok kecil suku Baduy. Di Provinsi Banten terdapat suku Baduy. Suku Baduy Dalam merupakan suku asli Sunda Banten yang masih menjaga tradisi anti modernisasi, baik cara berpakaian maupun pola hidup lainnya. Suku Banten. Suku Banten atau Sunda Banten adalah orang Sunda yang mendiami bekas daerah kekuasaan Kesultanan Banten di luar Parahyangan, Cirebon, dan Jakarta. Orang Banten menggunakan bahasa Banten serta sebagian kecil menggunakan bahasa Jawa Serang. Perbedaan tata bahasa antara bahasa Sunda dialek Banten dan bahasa Sunda umum dikarenakan wilayah Banten tidak pernah menjadi bagian dari Kesultanan Mataram, sehingga tidak mengenal tingkatan kasar dan sangat halus yang diperkenalkan oleh Mataram. Suku Baduy. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy, yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar, mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes Dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan atau agama, dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Makanan khas dari 5 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama ada kerak telur, berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua ada peyem, berasal dari Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga ada lumpia, berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat ada rawon, berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir ada gudeg, berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta.